Hai, ketemu lagi dengan channel Raimet 13. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal latihan persamaan eksponensial dengan model soalnya model soal UN ataupun tes PTN. Oke, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soalnya sebanyak 5 soal saja, yaitu dimulai dari nomor 11 sampai dengan 15. Di video sebelumnya sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, langsung saja kita lihat soal-soal yang ada ya. Nah, untuk soal nomor 11 dikatakan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan 7 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 2. Berapakah nilai X yang memenuhi? Langsung saja di sini kita jawab ya. Jawab. Nah, kita lihat soalnya atau persamaan pada soal ini. 7 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 2. Maka ini mengingatkan kita dengan bentuk persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx ya, yaitu bilangan pokok berbeda, pangkat juga berbeda. Maka nanti ini akan bisa dikerjakan atau mendapatkan nilai X ini dengan bantuan yaitu logaritma ya. Maka di sini kita tuliskan persamaannya kembali. 7 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan X dikali 2 pangkat negatif 2. 7 pangkat 1 7, 7 dikali 7 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 8, maka 8 pangkat X dikali 1/4. Nah, di sini muncul 1/4 ya. Maka kedua ruas dikali 4 sehingga 7 dikali 4 28 dikali 7 pangkat X sama dengan 8 pangkat X. Maka didapatlah 8 pangkat X per 7 pangkat X sama dengan 28. Ini bisa disederhanakan berubah menjadi 8/7 dipangkatkan dengan X sama dengan 28. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini 8/7 pangkat berapa hasilnya 28. Oke, kalau kita ambil bilangan asli tentu tidak akan dapat ya 28. Maka untuk mendapatkan nilai X ini kita gunakan bantuan dengan menggunakan bentuk dasar daripada logaritma. Oke. Bentuk dasar dari logaritma ya. Nah, bentuk dasar daripada logaritma adalah A pangkat B sama dengan C. Akan bisa ditulis ke dalam logaritma menjadi A logaritma C sama dengan B, di mana A ini adalah bilangan pokok, C numerus, dan B adalah hasil logaritmanya. Jadi 8/7 pangkat X sama dengan 28 ini bisalah dicari atau nilai X-nya ini sama dengan 8/7 logaritma 28. Itu dia ya. Sesuai dengan ini. Jadi untuk pertanyaan nomor 11 ini jawabannya adalah A. Oke ya, A jawabannya yaitu 8/7 logaritma 28. Oke, bisa diikuti ya. Nah, jadi kalau soalnya nanti bilangan pokok berbeda, fungsinya juga berbeda atau pangkatnya berbeda, maka kita gunakan dengan bantuan logaritma. Oke, dengan mengingat bentuk dasar dari logaritma itu sendiri. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 12. Semoga soal nomor 11 ini bermanfaat bagi kita ya. Nah, untuk soal nomor 12 dikatakan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan 3 dikali 2 pangkat 4X tambah 2 pangkat 2X dikurang 10 sama dengan 0. Berapakah nilai X yang memenuhi? Langsung saja di sini kita jawab bersama ya. Jawab.
kita tuliskan persamaannya, yaitu 3 dikali 2 pangkat 4x ditambah 2 pangkat 2x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dengan mengubah 2 pangkat 4x ini dengan 2 pangkat 2x. Sehingga ini bisa didapat 3 dikali 2 pangkat 2x dikuadratkan ditambah 2 pangkat 2x dikurang 10 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita mencari akar-akar pada persamaan ini, kita misalkan aja, yaitu 2 pangkat 2x ini sama dengan sesuatu. Kita misalkan di sini P. Nah, itu dia ya. Sehingga persamaannya ini berubah menjadi, ini dia, 3p kuadrat. Nah, 3p kuadrat ditambah p dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini sudah mudah untuk kita faktorkan ya. Langsung saja kita faktorkan. 3p dikalikan terhadap p ini sama dengan 0. Maka di sini tambah 2, di sini kurang 5 ya, kurang 5. Sehingga didapatlah P sama dengan negatif 2, boleh dari sini ya, negatif 2, atau P sama dengan 5/3. Oke, jadi ada 2P ya. Nah, untuk P yang pertama yaitu P sama dengan negatif 2. P itu tadi apa? 2 pangkat 2x ya, 2 pangkat 2x. Maka di sini 2 pangkat 2x sama dengan negatif 2. Nah, hasilnya adalah negatif. Bilangan pokok berapapun, jika dipangkatkan berapapun, maka hasilnya adalah positif. Kalau di sini negatif, maka x-nya ini tidak ada. Tidak ada yang memenuhi. Tidak ada ya. Atau kosong, tidak ada. Atau kita tuliskan di sini x sama dengan kosong. Itu dia ya. Nah, yang kedua yaitu P sama dengan 5/3. Oke. Tadi P itu apa? P itu tadi adalah 2 pangkat 2x. Maka 2 pangkat 2x sama dengan 5/3. Ini dia. Sesuai dengan cara pengerjaan untuk nomor 11, bilangan pokoknya kan berbeda. Di sini pangkatnya fungsi, di sini tidak ada fungsi ya. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan, untuk memudahkan kita ya. 2 pangkat x dikuadratkan sama dengan 5/3. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya ini, kita lawankan dia atau kita balikkan. Berarti dikali pangkat setengah ya. Ini dapatlah 2 pangkat x sama dengan akar dari 5/3, karena pangkat setengah itu akar ya. Sehingga didapatlah x sama dengan 2 logaritma akar 5/3. Ini bisa ditulis menjadi x sama dengan 2 log akar 5/akar 3. Nah, ini jawaban kita. Sementara di sini bentuknya tidak seperti ini, maka bentuk ataupun jawaban kita ini harus kita ubah kembali ya, dengan mengingat sifat daripada logaritma. Jika bilangan pokok sama dan mereka dibagikan, maka ini bisa ditulis menjadi x sama dengan 2 logaritma akar 5 dikurang 2 log akar 3. Oke, itu dia ya. Maka di sini jawabannya adalah B. Itu dia. Nah, inilah soal nomor 12 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 13 bisa dilihat pada layar ya. Yaitu dikatakan bahwa A, B memenuhi sistem persamaan eksponensial ini, yaitu persamaan pertama 2 pangkat x tambah 1 dikurang 3 pangkat y sama dengan 7. Persamaan kedua negatif 2 pangkat x dikurang 1 dikurang 3 pangkat y tambah 1 sama dengan negatif 5. Maka nilai A tambah B berapa? Oke, langsung saja kita jawab di sini ya. Jawab. Oke, kita tuliskan kembali. Misalnya ini tadi adalah persamaan pertama dan ini kedua.
Maka kita tuliskan di sini persamaan pertamanya adalah 2 pangkat X tambah 1 dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Oke. Nah, ini kita sederhanakan ya. 2 pangkat 1, 2. Maka ditulislah 2 kali 2 pangkat X dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Ini persamaan pertamanya. Nah, untuk persamaan kedua, kita tuliskan di sini persamaan kedua yaitu negatif 2 pangkat X dikurang 1 dikurang 3 pangkat Y tambah 1 sama dengan negatif 5. Maka karena di sini ada negatif untuk kedua ruas, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan kita kali aja semuanya ini dengan negatif. Sehingga bentuknya berubah menjadi 2 pangkat X dikurang 1 ditambah 3 pangkat Y tambah 1 sama dengan 5. Kita sederhanakan 2 pangkat min 1 setengah ya, setengah 2 pangkat X ditambah 3 pangkat 1 3, maka 3 dikali 3 pangkat Y sama dengan 5. Oke, ini dia ya. Nah, di sini muncul dia yaitu 2 pangkat X pada persamaan pertama, persamaan kedua juga ya. Dan di sini 3 pangkat Y pada persamaan pertama dan persamaan kedua ada juga 3 pangkat Y. Maka di sini kita misalkan aja. Nah, misal 2 pangkat X ini sama dengan P gitu. Nah, untuk mempermudah kita ya. Dan persamaan keduanya 3 pangkat Y ini sama dengan Q. Itu dia ya. Jadi persamaan pertama akan berubah menjadi 2P dikurang Q sama dengan 7. Dan persamaan keduanya berubah juga menjadi setengah P ditambah 3Q sama dengan 5. Oke, untuk mencari nilai si P dan si Q bisa kita gunakan dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Oke, kita gunakan dengan cara eliminasi. Jadi yang mau kita eliminasi di sini adalah si P. Si P ya. Persamaan pertama yaitu 2P dikurang Q sama dengan 7. Sementara di sini ada setengah. Setengah dikali berapa supaya 2? Karena di sini 2. Oke, setengah dikali 4. Maka semua persamaan kedua ini kita kali 4. Dikali 4. Jadi setengah P dikali 4 2P. Oke, ditambah 3Q dikali 4 12Q. Sama dengan 4 dikali 5 20. Ini langsung saja kita eliminasi dengan pengurangan ini langsung ya. Negatif Q dikurang 12Q berarti negatif 13Q. Oke, 7 dikurang 20 negatif 13. Maka didapatlah Q sama dengan 1. Oke ya, Q sama dengan 1. Kita cari dia nilai si P. Kita substitusi aja ke salah satu persamaan ini ya. Kita ambil yang ini. Berarti 2P dikurang Q. Q-nya berapa? 1. Sama dengan 7. Maka 2P sama dengan 8. Didapatlah P sama dengan 4. P sama dengan 4 dan Q sama dengan 1. Nah, kembali ke pemisalan. 2X sama dengan P. Nah, 2 pangkat X sama dengan P. P itu tadi apa? 4. Maka 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapakah 4? Yaitu 2 pangkat 2. Maka didapatlah X sama dengan 2. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu 3 pangkat Y sama dengan Q. Q-nya berapa? 1. Maka 3 pangkat Y sama dengan 1. Berapakah Y supaya 3 pangkat Y hasilnya 1? Berarti Y sama dengan 0 karena 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini dalam bentuk Y dan X ya.
Y dan X atau X dan Y. Sementara pertanyaan kita adalah nilai ekspresi dari A tambah B, di mana A dan B ini memenuhi persamaan, sehingga A ini sama dengan X dan Y ini juga sama dengan B ya. Oke, atau sebaliknya. Maka A tambah B hasilnya adalah 2 tambah 0. 2 tambah 0 berapa? 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14 ya. Oke, soal nomor 14 dikatakan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 6 dikali 9 pangkat X ditambah 3 pangkat X dikurang 2 sama dengan 0. Langsung saja di sini kita jawab. Oke. Kita tuliskan 6 dikali 9 pangkat X ditambah 3 pangkat X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini dia ada 3 pangkat X, di sini 9 pangkat X. Maka persamaan ini bisa diubah menjadi 6 dikali 3 pangkat X dikuadratkan ditambah 3 pangkat X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan aja 3 pangkat X ini sama dengan sesuatu, yaitu P, sehingga bentuknya berubah menjadi 6P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 6P, sini P sama dengan 0, maka di sini dikurang 1 ya, 6P. Tidak bisa, maka ini harus 3 dan 2 ya, 3 dan 2. 3 dan 2, di sini 3, di sini 2. Maka di sini ditambah 2, di sini kurang 1. Oke ya. 3P dikali 2 6P. Oke. Maka ini bisa ditulis menjadi, kita ubah ini untuk pemfaktorannya ini, untuk mencari P1 dan P2. Kalau kita mengalami kesulitan bisa digunakan dengan rumus ABC ya. Nah, di sini 6, maka ini 3P dikali 2P. Oke, langsung saja kita faktorkan ya. Di sini kan negatif 2, tentu negatif 1 dikali 2 atau negatif 2 dikali 1. Sementara di sini positif 1, maka 3 dikali berapa? Jika ditambah atau dikurang hasilnya 1. Maka di sini 3 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 2, karena negatif 3 ditambah 4 1 ya. Oke, 2 dikali minus 1 negatif 2. Maka dapatlah P sama dengan negatif 2 per 3, negatif 2 per 3, atau P sama dengan setengah. Oke, kita cari nilai P dengan negatif 2 per 3 nya ya. Karena di sini tadi P sama dengan 3 pangkat X sama dengan P, sehingga 3 pangkat X sama dengan negatif 2 per 3. 3 pangkat berapakah hasilnya negatif? Tidak ada, maka ini adalah kosong. Itu untuk P sama dengan negatif 2 per 3. Kita ambil P sama dengan setengah. Oke, maka ini 3 pangkat X sama dengan setengah aja langsung. Kita cari atau nilai X ini dengan sifat dasar daripada logaritma ya. Maka X sama dengan 3 logaritma setengah, atau ini bisa dituliskan menjadi 3 logaritma 2 pangkat min 1, atau didapatlah X sama dengan negatif 3 logaritma 2 sesuai dengan pilihan bergandanya ya. Maka jawabannya adalah A. Oke. Inilah soal nomor 14 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 15. Di soal nomor 15 dikatakan bahwa jika 4 pangkat X sama dengan 3, hitunglah nilai dari 8 pangkat X tambah 8 pangkat min X per 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Langsung saja di sini kita jawab ya. Nah, langkah pertama dari sini kita yaitu 4 pangkat X
sama dengan 3. Kita ubah aja nih ya. Maka 2 pangkat X dikuadratkan sama dengan 3. 2 pangkat X sama dengan akar 3. Kita hilangkan pangkat 2 ya. Kedua ruas dikali pangkat setengah. Jadi kalaulah nanti kita temukan 2 pangkat X pada soal ini, maka harus kita ganti dengan akar 3 ya. Sehingga untuk soal ini atau pertanyaan ini kita tuliskan di sini 8 pangkat X ditambah 8 pangkat negatif X per 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan 3 ditambah 1 per 2 pangkat X dipangkatkan dengan 3 dibagi 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X berapa? 2 pangkat X itu adalah akar 3. Maka akar 3 dipangkatkan dengan 3 ditambah 1 per akar 3 dipangkatkan dengan 3 dibagi akar 3 ditambah 1 per akar 3. Ini kita rapiin ya. Akar 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 3 akar 3 ya. Ditambah 1 per 3 akar 3 dibagi, ini langsung saja kita samakan penyebut. Akar 3 dikali akar 3, 3, maka 3 tambah 1 per akar 3. Ini juga kita samakan penyebut ya, bagian pembilang ini. Maka ini bisa ditulis 3 akar 3 dikali 3 akar 3, 9 dikali 3, 27. 27 ditambah 1 per 3 akar 3 dibagi 3 tambah 1, 4. 4 per akar 3. Maka ini sama dengan 28 per 3 akar 3. Pembagian untuk sebuah bilangan seperti ini maka akan dikali ya. Dikali, ini dibalikkan ya. Maka ini akar 3 per 4. Ini langsung saja kita coret akar 3-nya. 28 dengan 4 bisa disederhanakan. Maka hasilnya menjadi 7 per 3. Sehingga nilai dari 8 pangkat X ditambah 8 pangkat min X per 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X dengan bentuk nilai dari 4X sama dengan 3 ini ternyata hasilnya adalah 7 per 3. Oke, inilah soal nomor 15 pada video ini, yaitu sebanyak 5 soal. Semoga soal-soalnya bermanfaat bagi kita ya. Semoga kita semua bisa mengikutinya dengan seksama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Oke, jangan lupa ya di like, di share, and di subscribe channel Raimet 13. Terima kasih, salam bagi kita semua. Bye bye.